Sebelum ke materinya, yuk teman-teman kita kenalan dulu sama kelompok 35 dan 36 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Teman-teman ada yang tahu gak sih pengertian dari service orientation itu apa? Jadi pengertian dari service orientation adalah kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini diartikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal atau internal customer dan external customer. Bagaimana membangun servis orientasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dimengerti atau mengerti apa yang orang lain inginkan. Jadi kita sebagai individu harus bisa mengerti apa yang teman kita atau orang di sekitar kita inginkan. Misalnya ketika teman kita membutuhkan teman untuk berbagi cerita, maka kita sebagai temannya harus bisa mengerti bahwa teman kita sedang membutuhkan teman untuk berbagi cerita, untuk berbagi pundak, dan kita harus mendengarkannya. Yang kedua adalah dibuat penting atau membuat orang lain merasa penting. Jadi maksudnya adalah kita sebagai individu harus bisa memperlakukan orang-orang di sekitar kita, membuat mereka merasa spesial atau penting. Misalnya ketika teman kita berulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita atau memberi hadiah ulang tahun, karena bagi mereka yang sedang ulang tahun mendapatkan ucapan saja sudah merasa dipentingkan atau dispesialkan, apalagi diberikan hadiah. Dengan kita memperlakukan teman kita secara penting, maka kemudian kita akan mendapatkan feedback yang baik juga. Dan bukan hanya itu, ketika kita memperlakukan orang lain secara spesial atau penting, orang lain juga akan memperlakukan kita layaknya kita memperlakukan mereka. Yang ketiga adalah dibuat nyaman atau membuat orang lain merasa nyaman. Contohnya ketika orang lain sedang berbicara dengan kita, kita harus bisa membuat lawan bicara kita nyaman dengan situasi dan kondisi obrolannya. Jadi maksudnya kita yang diajak atau mengajak orang lain mengobrol harus relaks, jangan terlihat kaku atau tegang, santai saja, kemudian percaya diri, percaya saja kalau kita sudah berusaha dengan yang terbaik, dan percaya kalau berpikir positif sangat jauh lebih baik ketimbang berpikir yang tidak-tidak dengan lawan bicara kita, kemudian menjadi pendengar yang baik untuk lawan bicara kita. Ketika lawan bicara kita menceritakan hal-hal yang baru atau hal-hal tentang dirinya, jangan memotong ucapannya, justru tanyakan dan bersikaplah seperti kita tertarik dengan apa yang dibicarakannya. Siapapun pasti akan menganggap kita sebagai orang yang menyenangkan karena merasa dihargai, karena tidak semua orang tidak bisa menjadi pendengar yang baik, bahkan tak sedikit yang egois dan hanya ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan orang lain. Itulah sedikit contoh bagaimana membuat orang merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita beralih ke service mindset atau layanan, bukan hanya untuk dipelajari tetapi dilatih terus-menerus. Itu ada 5 komponen. Yang pertama abundant generosity atau kedermawanan, maksudnya yaitu jadi orang yang dermawan, orang yang ikhlas, orang yang mau berbagi informasi. Yang kedua genuine comparison atau ketulusan, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu kita harus melakukannya dengan ikhlas tulus. Yang ketiga the kendo spirit, semangat untuk membangun semangat, jadi maksudnya kita tidak sendiri dan permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Yang keempat take personal responsibility atau berani mengambil tanggung jawab pribadi, jadi maksudnya berani mengambil tanggung jawab pribadi, tidak lempar batu sembunyi tangan. Dan yang terakhir see the world from your customer point atau melihat sesuatu dari sisi pelanggan, jadi maksudnya kalau kita mau memberi layanan atau memberi servis, berdirilah dari sisi pelanggan atau sebagai orang organisasi atau siapapun orang yang kita kasih servis.